everyone, so di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu ASEAN. Kalian ada yang sudah tahu belum ASEAN itu apa? Kalau belum, sebelum kita mulai videonya, let me introduce myself. So, my name is Jelisa Devretas and I'm a student of SMA Negeri 4 Jayapura. ASEAN itu apa sih sebenarnya? ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang disingkat Perbara. Seperti yang disebutkan, ASEAN adalah organisasi kerjasama regional yang bergerak di bidang ekonomi dan geopolitik di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Selanjutnya adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok adalah pertemuan yang dilakukan oleh masing-masing menteri luar negeri dari kelima negara yang mendirikan ASEAN. Kira-kira negara apa aja sih? Dan aku akan nyebutin siapa sih yang mewakili negara-negara tersebut. Yang pertama ada Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua ada Filipina yang diwakili oleh Narcisco. Yang ketiga ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang keempat ada Singapura yang diwakili oleh Raja Ratnam. Dan yang terakhir yang kelima ada Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman. Jadi ini adalah kelima negara pendiri ASEAN beserta yang mewakilinya dalam Deklarasi Bangkok. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari organisasi ASEAN. Karena satu organisasi dibangun pasti ada beberapa tujuan yang ingin mereka capai. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan kemajuan sosial. Yang ketiga, meningkatkan pengembangan kebudayaan. Yang keempat, bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya. Yang kelima, meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang negara-negara yang menjadi anggota ASEAN di saat ini. Yang pertama ada Myanmar, yang kedua ada Thailand, yang ketiga ada Laos, keempat ada Vietnam, yang kelima ada Brunei Darussalam, yang keenam ada Kamboja, yang ketujuh Indonesia, yang kedelapan Malaysia, dan yang kesembilan ada Filipina. Yang terakhir ada Singapura. Jadi ini adalah 10 negara yang sekarang ini menjadi anggota ASEAN dan saling bekerja sama. Hal yang tidak kalah penting untuk kita pelajari adalah peran Indonesia di dalam ASEAN. Yang pertama, penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN di Denpasar, Bali pada tanggal 23-24 Februari tahun 1976. KTT tersebut menghasilkan deklarasi kesepakatan ASEAN. Yang kedua, mengirim pasukan perdamaian atau PBB yang dikenal dengan pasukan Garuda untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam pada tahun 1973 sampai 1974. Yang ketiga, penggagas komunitas keamanan ASEAN yang meliputi kerjasama pertahanan, kejahatan lintas negara, separatisme, dan sebagainya. Yang keempat, ikut mendorong negara-negara ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai HAM. Yang kelima, mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang keenam, berperan aktif dalam menjalin hubungan ASEAN dengan negara-negara maju, khususnya dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh dan terakhir, berperan aktif dalam KTT ASEAN. Setelah itu, kita ada pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu kerjasama antar negara-negara di ASEAN. Kira-kira ada dalam bidang apa saja, dan apa aja sih bentuk kerjasamanya? Yang pertama, ada pada bidang politik. Di sini ada 3 kerjasama yang aku ambil. Yang pertama, menjaga stabilitas politik di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan perdamaian di kawasan ASEAN. Dan yang ketiga, pertemuan ASEAN Defense Senior Official atau ADSOM. Yang selanjutnya adalah bidang politik. Contohnya adalah meningkatkan peluang perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Yang kedua, proyek industri ASEAN. Dan yang ketiga, kerjasama dengan Indomobil untuk memperkuat inovasi dan industri mobil di Indonesia. Bidang yang selanjutnya adalah bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini memiliki cukup banyak contoh. Yang pertama adalah pertukaran budaya. Yang kedua, festival seni dan budaya ASEAN.
Yang ketiga, program pendidikan bersama. Yang keempat, perlindungan dan pelestarian warisan budaya. Yang kelima, kerjasama kesehatan masyarakat. Yang keenam, pesta olahraga SEA Games. Dan yang ketujuh, Camp Pemuda ASEAN atau Asian Youth Camp atau AYC. Bidang yang selanjutnya adalah bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama adalah mengelola Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Matematika atau Regional Center of Education Science and Mathematics atau RECSAM di Penang, Malaysia. Yang kedua, mengelola Pusat Penelitian untuk Biologi atau Regional Center of Tropical Biology atau Biotrop yang pusatnya ada di Bogor, Indonesia. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memiliki daya saing. Dan dalam bidang yang terakhir adalah bidang pertanian. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah yang pertama, ketahanan pangan, keamanan pangan, makanan halal dan tanaman pangan, serta peternakan. Yang kedua, pelatihan dan penyuluhan pertanian dan koperasi pertanian. Yang ketiga, kerjasama bersama dalam skema promosi pertanian dan produk kehutanan. Dan demikian penjelasan saya tentang materi ASEAN. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari materi ASEAN. Sampai jumpa.